Strip was right. She is pregnant. This is for you. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-sekali Amang bahas film India. Genrenya drama dan menceritakan tentang seorang gadis yang meminjamkan rahimnya untuk mengandung anak orang lain lewat metode surogasi atau bayi tabung. Langsung saja kita gasken. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi hasil buminya entah kemana. Orang bilang negeri ini. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang supir bernama Banu sedang mengantar sepasang pasutri yang berasal dari Amerika bernama John dan Summer. Dan secara tak sengaja atau memang disengaja, si Banu mendengar percakapan kedua pasutri tersebut, yang mana pasutri itu sedang mencari seorang gadis muda yang sehat. Saat mereka mengisi bensin di SPBU dekat perempatan, di situ Banu melihat John sedang melihat foto-foto cewek. Si Banu yang memang mata duitan langsung menawarkan diri untuk mencarikan gadis buat si John. Namun saat itu pula datanglah Summer, istrinya John yang ternyata fasih berbahasa Hindi karena 6 tahun tinggal di sana. Kemudian menjelaskan kalau mereka mencari seorang gadis untuk menjadi ibu pengganti, yaitu untuk mengandung anak mereka, karena rahimnya si Summer terlalu lemah untuk mengandung seorang anak. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan, dan di dalam mobil itu, Banu bercerita bahwa dia sudah 12 tahun menikah dan juga belum mempunyai anak. Kemudian John meminta bantuan Banu untuk mencari perempuan untuk dijadikan ibu pengganti, dan tentu saja ada imbalan untuk Banu. देखो कितना हो गया? At least make it 10. इतने में तो मैं बच्चा पैदा कर दूं. Banu pun kemudian membawa John dan Summer ke sebuah rumah kenalannya, lalu memperkenalkan mereka pada seorang wanita yang sudah tua dan sudah beranak 14 kali, sehingga membuktikan rahimnya subur sesubur ladang padi. Namun Summer mengatakan dia perlu wanita yang aktif, dan bukan ibu rumahan yang doyannya cuman rebahan. Saat itu pula Banu menyuruh wanita tadi untuk menaiki sebuah pohon membuktikan kalau dia adalah seorang wanita yang aktif. Namun untungnya hal tersebut dihentikan oleh Summer sebelum menjadi berita viral di media sosial tentang seorang nenek yang naik pohon. Sekali lagi Summer memberitahu Banu kalau yang dicari adalah seorang wanita muda yang segar bugar agar kesehatan calon bayi bisa terjamin, bukan wanita tua yang sudah 14 kali turun mesin dan mungkin kehabisan oleh samping. Banu pun kemudian membawa John dan Summer kembali ke hotel mereka, dan Banu juga menginap di sana karena Banu sudah disewa jasanya untuk mencarikan gadis untuk mereka. Dan ternyata pada malam harinya diadakan pertunjukan tari untuk menghibur tamu-tamu hotel. Dan penari utama dari pertunjukan itu ialah seorang gadis muda, cantik, hot, seksi, tinggi semampai, body aduhai yang memperlihatkan kegesitannya dalam bergoyang. Dan goyangannya tak kalah jauh dari Inul Daratista atau Zaskia Gotik sehingga membuat John dan Summer yang menonton senyum-senyum melihat goyangannya. Dan gadis tersebut bernama Mimi. Selesai pertunjukan tadi, sekarang kita beralih ke kamar hotelnya John dan Summer yang mana mereka memanggil Banu dan mengatakan kalau mereka menyukai Mimi dan ingin mendapatkan ibu pengganti seperti Mimi. Otak Banu yang berpikir cepat kalau sudah berhubungan dengan uang, kemudian mengatakan dia bisa membujuk Mimi agar mau menjadi ibu pengganti untuk mereka. Banu pun kemudian pergi ke depan hotel untuk menunggu Mimi dan sahabatnya Sharma yang akan segera pulang setelah pertunjukan selesai. Banu kemudian menyapa Mimi dan memperkenalkan diri, lalu mengatakan dia adalah penggemar berat, yang padahal baru sekali nonton si Mimi joget. Dan kemudian Banu menanyakan kalau mereka akan pulang naik apa. Mimi pun menjawab kalau mereka akan pulang naik beca. Itu pun kalau becanya masih ada karena sudah terlalu malam. Banu pun merasa tak rela apabila idolanya pulang naik beca, lalu menawarkan diri untuk mengantar mereka menggunakan mobilnya. Mimi yang tak ingin mengecewakan penggemarnya pun menerima tawaran tersebut. माँ ऊपर वाले ने क्या चीज बनाई है ना माँ? अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो लगता है। बहुत ज्यादा। ये पाल लो। और पैदा कहाँ से करोगे? पीछे से। Sharma terlebih dahulu diturunkan karena rumah Sharma beda gang dengan rumahnya Mimi. Dan sebelum berpisah, Sharma berpura-pura menanyakan belati milik Mimi supaya berjaga-jaga kalau si Banu otaknya konslet dan berniat jahat. Begitu sampai di rumah Mimi dan sebelum Mimi masuk ke dalam rumahnya, Banu pun mencoba memberitahu Mimi kalau pasangan Amerika ingin Mimi mengandungkan anak mereka. Mimi yang salah kira dan tak mengerti pun langsung menampar Banu. Hah? कोक जिसमें बच्चा पल। Keesokan harinya di saat Mimi baru bangun dari tidurnya, dia pun langsung cek FB, IG, Twitter, WA, TikTok, dan lain sebagainya seperti yang biasa kalian lakuin.
Kemudian Mimi pun bangkit dari tempat tidur itu lalu berbicara dengan poster aktor Bollywood yang Amang pun kurang tahu siapa namanya. Tapi yang jelas tubuhnya kekar dan mukanya ganteng dan bisa dibilang 11-12 dengan Amang. Mimi berbicara dengan poster bukan karena dia gila, tetapi karena sangat terobsesi untuk menjadi artis Bollywood. Kemudian Mimi pun keluar dari kamarnya untuk segera mandi. Dan di tengah rumah itu ada ayahnya Mimi yang sedang mengajarkan musik pada anak-anak di kampung tersebut. Karena ayah Mimi adalah seorang seniman musik. Di sana juga ada ibu Mimi yang kurang setuju dengan obsesi Mimi yang ingin menjadi artis membuatnya masih melajang sampai sekarang. Mimi pun mengatakan kalau PC alias Priyanka Chopra sukses karena dukungan orang tua. Saat itu pula, sepupu Mimi yang ikut belajar musik di sana menyela dan mengatakan kalau ayah PC adalah seorang dokter militer dan bukan orang biasa. Ayah Mimi yang mendengar itu pun kemudian melakukan ini. Setelah mandi, Mimi pun pergi ke sebuah kuil untuk berdoa. Dan di sana juga ada Banu yang ternyata mengikutinya. Banu membujuk Mimi untuk berbicara empat mata. Lalu pergilah mereka ke sebuah tempat yang lumayan sepi. Di sana Banu menjelaskan tentang metode surogasi atau bayi tabung, yang mana Mimi tak perlu melakukan kontak fisik namun dapat mengandung seorang bayi. Namun Mimi tak langsung setuju untuk meminjamkan rahimnya, kemudian pergi meninggalkan Banu. Banu berusaha mengejar Mimi sambil meneriakkan bahwa Mimi akan dibayar 20 lakh rupiah. 20 lakh. Begitu sampai di rumah, Mimi pun menjadi galau, bimbang, gelisah, dan bahkan tak bisa tidur. Karena banyaknya nilai yang akan dibayarkan apabila dia mau meminjamkan rahimnya. Dan dengan uang itu dia bisa pergi ke Bollywood untuk mengejar mimpinya menjadi artis. Mimi ji 20 lakh milenge. Keesokan harinya, Mimi pun meminta sahabatnya Sharma untuk menemaninya menemui John dan Summer. Mimi dan Sharma pun kemudian pergi menemui John dan Summer di hotel tempat mereka menginap. Tak ketinggalan juga ada Banu sebagai penengah, dan memang Banu selalu hadir kalau urusan duit. Pertama-tama Summer menjelaskan kenapa dia memilih Mimi. Kemudian Summer juga menjelaskan tentang pembayaran apabila Mimi setuju, yaitu sekian-sekian dibayarkan setiap bulan, lalu sekian lagi setelah persalinan. Pokoknya sekian itu banyak lah ya. Menutup pertemuan itu, Summer meminta Mimi untuk segera memberitahu keputusannya agar secepatnya mereka bisa pergi ke sebuah klinik surogasi yang berada di Jaipur untuk pemeriksaan. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil Banu, Mimi yang sudah setuju malah bingung bagaimana cara untuk menyembunyikan kehamilannya dari orang tuanya. Sharma pun kemudian menawarkan diri untuk tinggal di rumahnya selama proses kehamilan. Karena kebetulan Sharma hanya seorang diri di rumah karena ayah Sharma adalah seorang marbot masjid yang jarang pulang. Keesokan harinya mereka pun pergi ke klinik di Jaipur. Di sana dokter menjelaskan kepada Mimi apa saja yang harus dilakukan saat kehamilan. Seperti jogging di pagi hari, makan makanan sehat, jangan lupa bahagia, dan lain sebagainya. Setelahnya dokter pun meminta John untuk mengeluarkan spermanya untuk proses selanjutnya. Jadi John pun melakukan ritual para jomblo, yaitu menyabun, atau yang biasa kalian sebut coli. Dilanjutkan dengan menandatangani surat perjanjian atas kerjasama tersebut, dan kemudian proses surogasi pun berjalan lancar. Setelah beberapa test pack tidak memberikan hasil, hingga akhirnya di suatu pagi test pack memberikan garis 2, atau artinya hamil. Mimi pun sangat kegirangan hingga tak sadar dia memeluk bonyoknya alias bokap nyokapnya. Untuk memastikan hasil itu mereka pun ke klinik Jaipur. Dan setelah pemeriksaan, dokter pun menyatakan bahwa Mimi fix hamil. Thank you. You too. Thank you so much. Begitu di luar klinik, John pun memberi Mimi beberapa gepok uang. Dan tak lupa juga memberi Banu 1 gepok uang. Kemudian Summer menjelaskan uang tersebut untuk beberapa bulan ke depan. Karena John dan Summer akan kembali ke Amerika sementara waktu. Lalu Summer memerintahkan Banu untuk menjaga Mimi. Sesampainya di rumah, Mimi beralasan bahwa dia sudah dapat tawaran peran untuk sebuah film. Sehingga dia harus pergi ke Bollywood untuk syuting selama 9 bulan. Awalnya ayah Mimi tak mengizinkan. Namun setelah diberi segepok uang, izin pun didapatkan. Adul coy, ada duit urusan lancar. आपके भी होंगे? आपको भी बुलाएंगे वो टीवी पर? Keesokan harinya Mimi pun berangkat ke rumah Sharma untuk menetap di sana selama 9 bulan. Dengan memakai cadar agar tak dikenali, Mimi berjalan ditemani oleh Sharma dan Banu.
Saat berjalan di gang rumah Sharma yang bernama Gang Babu Salam dan mayoritas penduduk di situ adalah Muslim, Sharma disapa oleh seorang pria yang kebetulan bekerja menjahit di depan rumahnya. Sharma pun menjelaskan kalau Mimi adalah sepupunya yang bernama Chan, yang harus mengungsi dan menetap di rumah Sharma karena banjir. Tak lupa Sharma juga mengatakan kalau Banu adalah suami dari Chan. ड्राइवर हो और खुदा की नेमत से खुद Pagi berikutnya, Sharma membangunkan Mimi untuk berjogging seperti anjuran dokter. Begitu keluar dari rumah, lagi-lagi Sharma disapa oleh abang penjahit. Bisa jadi abang ini naksir dengan Sharma yang seorang janda muda, apalagi belum pernah turun mesin. Dari percakapan singkat itu, ternyata kabar tentang Mimi yang pergi untuk syuting film telah menyebar, karena ayahnya Mimi cerita ke sana kemari. चांद जी 6 मीटर कपड़ा लग Singkat cerita, perut Mimi pun sudah membesar. Mereka pun pergi ke klinik Jaipur untuk check up. Dan di sana sudah ada Jan dan Samar yang sudah kembali dari Amerika. Sebelum masuk ke klinik, Banu mengisyaratkan sesuatu yang kalau diam artinya sarangeo. Tapi kalau gerak artinya money, money, money. Paham gak kalian? Seperti sebelumnya, John pun memberikan Banu 1 gepok dan untuk Mimi beberapa gepok. Kemudian barulah mereka masuk ke dalam klinik. Setelah check up, John dan Samar dipanggil oleh dokter ke ruangannya dan hanya John dan Samar saja tanpa ditemani yang lain. Dan di sana dokter menjelaskan kalau hasil pemeriksaan menunjukkan anak yang dalam kandungan Mimi akan mengalami gangguan mental. Samar menangis kecewa lalu pergi dari ruangan itu sebelum dokter selesai berbicara. With medical care and specialists. Summer, wait. Saat Banu mengantar mereka untuk kembali ke hotel, disitulah Samar mengatakan dia tidak menginginkan bayi dalam kandungan Mimi. Kemudian John menyuruh Banu untuk menepi dan menjelaskan keadaannya. Singkatnya, Samar kemudian meminta Banu untuk memberitahu Mimi agar menggugurkan kandungannya. Kemudian Banu pun mengantar mereka kembali ke hotel. Mimi ko bolo, get rid of the baby. Take your baby. Take your baby. Setelah mengantar John dan Samar, Banu pun segera menemui Mimi dan mengatakan bahwa Samar meminta Mimi untuk menggugurkan kandungannya karena anak dalam perutnya itu akan mengalami gangguan mental. Hati Mimi pun tercabik-cabik bagai tertusuk sembilu berbisa, sehingga membuatnya tak sadar berlari keluar rumah tanpa menggunakan cadar. Mimi berlari untuk mendatangi John dan Samar di hotelnya, dan hal itu membuat seluruh kampung kini melihat Mimi yang sedang dalam keadaan bunting. Kemudian Banu menjemputnya untuk mengantar Mimi ke hotel tempat John dan Samar menginap. Begitu sampai di hotel tersebut, benar saja John dan Samar sudah tidak ada. Mereka sudah kembali ke Amerika, kabur dari kenyataan bahwa bayi mereka ternyata bermasalah. Dan kemudian bersambung di part 2. Itulah tadi alur cerita film Mimi. Tak bosan Amang ingatkan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kemudian share dan like video ini. Sekian dulu dari Amang, semoga dapat menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.